Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini aku mau sharing, bukan untuk pamer, tapi mungkin di dalam videoku sebelumnya tentang dosen kontrak itu banyak yang tanya berapa gaji dosen begitu ya. Nah, sebelum itu jadi di kampusku aku ngajar di kampus Islam negeri di salah satu perguruan tinggi Islam di Jawa Timur tahun 2019 jadi dosen kontrak. Jadi aku share pengalamanku di sini tuh bukan dosen PNS, tetapi aku masih dosen kontrak sejak tahun 2019 sampai tahun 2021 bulan November, karena Desember 2021 saya jadi dosen tetap non PNS dengan seleksi. Jadi kebanyakan orang menganggap kalau gaji dosen itu banyak, besar gitu ya. Ya mungkin besar untuk biaya hidup itu cukup, tapi untuk gaya hidup hedon itu nggak bisa ya, kurang gitu. Nah, yang saya share di sini adalah gaji dosen kontrak atau DLB ya, kalau di sana disingkatnya DLB atau dosen luar biasa. Jadi dosen luar biasa itu posisinya seperti ini. Dia di kampus tatap muka sama mahasiswanya, jadi urusannya mengajar itu dosen dan mahasiswa gitu, tidak punya hak atau tidak punya kewajiban melakukan penelitian, tidak punya kewajiban untuk membimbing skripsi, karena dosen kontrak itu tidak punya NIDN gitu. Dan tidak masuk ke dalam pangkalan data dikti ya. Beda kalau dosen tetap non PNS itu punya NIDN. Kalau dosen kontrak seperti saya pada tahun 2019 sampai 2021 itu tidak memiliki NIDN. Jadi urusannya hanya mengajar dan memberikan kuliah selama 14 kali pertemuan itu minimal. Nah, berapa gaji dosen kontrak di tempat saya mengajar? Jadi di dalam kontrak kerjanya itu ditulis bahwa gajinya itu per pertemuan itu adalah per SKS itu adalah 27.500. Jadi pada semester ini, semester ganjil 2021 ini, saya mendapat jam mengajar 27 SKS dengan 6 kelas dengan 12 kelas ya. Jadi saya mengajar 12 kelas dengan beban SKS-nya 27 SKS karena ada 3 kelas yang 3 SKS. Saya mengajar studi arsip itu ada 3 SKS. Jadi kalau dosen kontrak atau dosen DLB ya, saya bilangnya DLB aja ya, dosen luar biasa, dosen kontrak gitu. Kalau mungkin penyebutan di kampus-kampus lain juga seperti itu ya, karena itu juga mungkin sepengetahuan saya juga sama penyebutannya. Jadi untuk pembayarannya gaji atau bisaroh atau slip gajinya dimasukkan ke bank Jatim, itu tidak per bulan. Jadi pembayarannya itu tidak per bulan, tetapi berkala seperti itu. Dan untuk semester ini itu pembayarannya agak telat, bukan telat ya, karena menunggu laporan-laporan dari dosen-dosen DLB yang lain. Jadi sebelum gaji itu cair, semua dosen DLB itu harus buat laporan selama perkuliahan daring, karena ini COVID 2021 masih belum tatap muka di Jawa, itu belum tatap muka di Jawa Timur ya, itu belum melakukan perkuliahan tatap muka. Jadi perkuliahannya dengan daring, otomatis setelah 1 bulan itu ditagih untuk membuat laporan. Nah, setelah laporan selesai baru cair gitu gajinya. Nah, kalau di kampusku itu biasanya gajinya 3 kali pertemuan, 4 kali pertemuan seperti itu. Di enggak 1 bulan sekali dapat gaji, enggak. Kemarin itu baru dapat gaji bulan apa ya? Kan masuk kuliahnya Agustus ya. Oktober itu baru dapat gaji 3 pertemuan. Jadi
gajinya itu jangan dikira itu 1 bulan, enggak. Ya memang kebijakannya seperti itu ya, saya terima aja, dan juga alhamdulillah kan masih punya pemasukan gitu di dalam COVID yang kerja aja susah, cari kerja aja susah, saya masih mendapatkan pekerjaan yang alhamdulillah saya bisa mendapatkan cukup untuk biaya hidup saya dan keluarga. Nah, jadi gajinya berapa? Jadi cara ngitungnya itu adalah minimal kan 14 kali pertemuan. 14 kali pertemuan kali Rp27.000 kali berapa SKS yang dosen itu ampuh. Jadi kalau saya 27 itu gajinya itu adalah 14 kali 27.500 kali 27. Hasilnya itu adalah 10.395. Itu adalah per pertemuan. Nah, kalau itu kan per pertemuannya ya. Terus kemudian ada lagi gaji untuk UTS dan UAS. Kalau buat soal itu juga dapat, dan mengoreksi juga dapat. Jadi kemarin itu UTS aku dapat 1.754.000 sama ngoreksi ya itu. Terus kalau UASnya dapat juga 1.754.000. Jadi semua total dalam 6 bulan, nggak ada 6 bulan, saya ngajar 4 bulan itu ada saya gaji saya kalau dikalkulasi adalah 13.906.000. Itu sudah dipotong pajak Bank Jatim ya. Berapa persen ya? Lupa aku, pokoknya udah dipotong Bank Jatim. Jadi itu gaji dosen semester ini. Kalau semester kemarin lebih sedikit karena saya dapat SKS-nya juga sedikit. Jadi semester ganjil itu saya mampu mata kuliah lebih banyak daripada semester genap. Jadi gajinya tergantung gitu. Tetapi masalahnya kalau dosen kontrak itu nggak masuk ke dalam pangkalan data dikti. Jadinya tidak dihitung jamnya. Di punya NIDN itu masih kosong gitu. Kalau dulu jadi DLB seperti itu. Jadi jangan dikira jadi dosen itu banyak. Dosen yang mana dulu gitu. Kalau memang dosen PNS itu pasti, of course itu banyak. Dosen di TNP ya lumayan. Kalau dosen kontrak seperti saya itu ya cukup untuk hidup gitu. Bukan untuk gaya hidup. Kalau gaya hidup hedon, gaya hidup konsumeris, semua itu juga pasti kurang gitu. Jadi kalau teman-teman yang bercita-cita jadi dosen, saya doakan juga terkabul, tapi ya itu realitanya. Itu di kampus negeri. Tapi kalau di kampus swasta saya kurang tahu. Kalau kampus swasta itu semakin sedikit mahasiswanya, gajinya semakin sedikit ya. Tergantung ya kebijakannya kampus itu. Ada gaji pokok dan ada gaji kayak bimbingan skripsi, kemudian membimbing KKN seperti sebagainya. Nah, untuk nanti share berapa gaji dosen tetap itu nanti saya share di video selanjutnya kalau saya sudah menerima dan saya sudah bekerja sebagai dosen tetap non PNS ya. Untuk dosen kontraknya seperti itu, gajinya seperti itu. Saya di sini tidak berniat sombong ataupun menunjukkan berapa uang saya gitu, enggak. Itu cuma sekedar sharing. Mungkin teman-teman berpikir ulang lah kalau ingin jadi dosen, karena kalau jadi dosen itu sekarang tidak semudah dulu gitu. Kemarin saja saya bisa jadi dosen kontrak aja. Dosen DLB itu harus menjalani tes yang panjang ya. Tesnya ada tes tulis, kalau kayak di PNS itu tes SKD, terus kemudian ada wawancara, ada micro teaching, kemudian ada baca Al-Quran seperti itu. Jadi banyak sekali tes yang dijalani. Mungkin kalau kalian punya orang dalam itu mudah, tapi kalau saya nggak punya orang dalam, ya saya harus tes gitu. Ini murni karena tes gitu. Saya diterima karena tes, karena tes saya kebetulan baik, diterima jadi dosen kontrak. Nah, tetapi dosen kontrak itu sebenarnya
perjanjiannya tuh cuma 1 tahun ya kalau di kampus saya, tetapi kalau nggak mengundurkan diri ya diperpanjang secara otomatis seperti itu. Begitu teman-teman, mungkin itu aja yang bisa saya paparkan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.